Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ketemu sama aku, Dedelia, dari program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Angkatan 57. Oke, di sini aku mau ngejelasin atau ngelanjutin pertemuan 5 nih teman-teman, di mata kuliah pengantar agribisnis. Yuk kita langsung aja, slideshow. Nah, di pertemuan 5 kali ini kita akan membahas tentang subsistem yang ketiga, subsistem hilir, yaitu pengolahan. Dan di sini juga akan membahas pemasarannya nih teman-teman. Itu subsistem yang keempat ya, ada pemasarannya. Nah, di sini kita akan mengetahui pengertian dan definisi dari pemasaran serta pengolahan itu apa. Terus permasalahan dalam pemasaran itu kayak gimana, apa aja, dan pendekatan pemasaran. Jadi ini marketing banget ya teman-teman, ini harus diperhatikan. Oke. Oke teman-teman, ada kendala teknis. Oke, kita lanjut ke definisi pemasaran. Nah, menurut American Marketing Association, suatu pelaksanaan aktivitas dunia usaha yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Itu yang pertama. Terus menurut Beckman, yaitu aktivitas yang diperlukan dalam mengerjakan pemindahan hak milik dan menyelenggarakan saluran fisik daripadanya. Nah, marketing gitu ya teman-teman, jadi pemindahan barang gitu, dari si A ke si B gitu. Terus Philip Kotler, kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Intinya di sini marketing itu proses pertukaran barang dan jasa ya teman-teman, arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Gitu. Nah, ada lagi nih, menurut Thompson, menurut Coles dan Doney, dan menurut TB Bahtiar Rifai. Nah, intinya sama aja teman-teman, yaitu kegiatan perpindahan arus barang dan jasa mulai dari titik usaha tani ataupun produksi gitu, produsen maksudnya teman-teman usaha tani itu sampai ke konsumen akhir atau titik konsumsi. Intinya ya pertukaran ya teman-teman, pertukaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Teman-teman harus hafalin pengertian dari Thompson apa, Cost and Downey apa, TB Bahtiarifai apa, terus tadi sebelumnya American Marketing Association, Beckman, dan Philip Kotler. Tapi yang paling sering sih aku nemuin kalau di ujian ini yang American Marketing Association dan Philip Kotler. Kita lanjut. Nah, jadi di dalam pemasaran agribisnis juga terdapat beberapa permasalahan nih, teman-teman. Nah, yang pertama, produk agribisnis itu masalahnya apa sih? Yang pertama itu produk bersifat musiman. Ya benar ya teman-teman, jadi agribisnis itu produknya musiman, nggak selalu ada. Misalnya durian, durian kan ada bulannya ya teman-teman, kapan dia panen itu ada bulannya. Jadi nggak selalu ada gitu. Makanya kendalanya itu produk bersifat musiman, nggak selalu ada. Jadi harus ada strategi gimana nih supaya kita tuh produksinya tuh ada terus gitu. Nanti ada strateginya gitu, teman-teman. Terus mudah rusak atau perisable. Ya, misalnya contoh sayuran. Kalau misalnya kelamaan ditaruh di luar ruangan itu kan nanti istilah kita mau benyek ya, teman-teman. Eh, apa ya? Jadi busuk gitu. Jadi memang harus pemasaran itu harus cepat dan harus ada penyimpanannya gitu nanti penyimpanannya seperti apa, cara membawa transportasi kayak gimana gitu kan dari misalnya dari pabrik A ke pabrik B supaya nggak rusak nih kayak gimana nih barang nih gitu teman-teman. Terus bersifat voluminous dan bulky gitu ya. Nah, voluminous itu jadi dia memakan banyak ruang, volume itu besar. Jadi eh, apa ya? Sempit gitu ruangannya jadinya terlalu banyak gitu karena dia tuh memakan banyak ruang gitu, makan tempat. Nah, itu istilahnya. Nah, kalau bulky itu dia nggak makan tempat tapi berat gitu. Jadi udah berat tapi sebenarnya nggak seberapa gitu harganya misalkan gitu teman-teman. Jadi kalau voluminous itu makan tempat, kalau bulky itu berat berat banget gitu teman-teman. Itu kendalanya. Terus harga tiap tempat berbeda. Nah ini teman-teman, eh,
di tiap produk agribisnis itu tiap daerah beda-beda sesuai lokasi, situasi, kondisi si daerah tersebut gitu. Ada yang di daerah A murah karena emang deket sama perairan misalnya atau tanahnya emang di situ bagus. Nah, kalau di tempat B itu tanahnya gersang jadinya nggak numbuh gitu kan. Jadi harga di tiap tempatnya itu berbeda-beda. Dan tumbuhnya itu ya jadinya ngaruh ke kualitas produknya tersebut gitu, teman-teman. Makanya harganya beda-beda. Terus efisiensi pemasaran, gimana ya? Untuk agribisnis ini saluran pemasarannya banyak, teman-teman. Kayak mulai dari tengkulak kayak gitu kan sampai ke konsumen akhir itu tuh banyak ada rantai pemasarannya gitu. Jadi sebenarnya harus mengefisiensikan rantai pemasaran tersebut. Oke. Nah, di sini ada pendekatan pemasaran agribisnis. Nah, di sini ada namanya pendekatan serba barang, yaitu kita mempelajari komoditas dari fungsi pemasarannya. Kita harus mengetahui karakteristik produk agribisnis tersebut, kemudian situasi penawaran dan permintaannya. Jadi kita harus mengetahui nih permintaan produk ini berapa dan kita bisa memproduksi berapa gitu. Jangan sampai kita stock out atau kehabisan eh, barang atau malah kelebihan barang gitu. Jadi kita udah produksi banyak tapi permintaannya sedikit gitu. Kita harus paham situasi tersebut. Kemudian tingkah laku konsumen pada produk spesifik, kemudian harga. Nah, harga di petani terus ke pedagang ke eceran itu beda-beda, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui informasi harga di petani pada petani itu berapa, harga pada pedagang berapa, terus di eceran itu berapa. Kita harus tahu informasi harga tersebut. Terus pendekatan serba lembaga, yaitu menjawab pertanyaan siapa siapa strategi segmen pasar kita itu siapa kayak gitu teman-teman, kita harus mengetahui itu ya. Terus meliputi berbagai organisasi usaha yang dibangun untuk menjalankan pemasaran, terus menganalisis keadaan dan karakter pedagang, terus pengaturan dan organisasi dari sistem pemasarannya. Lagi-lagi yang ditekankan ya memang pemasarannya karena itu kunci dari apa ya, agribisnis tersebut gitu. Kita banyak banget belajar tentang pemasaran, marketingnya teman-teman. Terus menunjukkan unsur manusia sebagai topik bahasannya SDM-nya gitu. Kita harus menguatkan dari sisi segi SDM-nya untuk supaya pemasarannya lebih efisien, lebih baik lagi. Terus pendekatan serba fungsi. Nah, menjawab dari siapa yang melaksanakan dan kegiatan apa yang dilakukan tersebut. Yaitu tadi pemasaran ya, siapa yang melaksanakan pemasaran itu dan kegiatan apa yang dilakukan tersebut. Misalnya, nih contohnya di sini ada namanya fungsi pertukaran. Nah, fungsi pertukaran itu isinya nih tentang penjualan dan pembelian. Nah, tadi tuh siapa yang melaksanakan? Jadi kan kalau pemasaran itu ada dari petani, ada dari tengkulak, pedagang besar, pedagang kecil, konsumen. Nah, di tiap tingkatan itu beda-beda. Misalnya di petani, dia nggak melakukan pembelian, tapi dia melakukan penjualan, kayak gitu teman-teman. Nah, terus di tengkulak, dia melakukan penjualan iya, melakukan pembelian iya. Jadi dia beli dari petani, kemudian ngejual ke pedagang besar gitu. Jadi di sini eh, kita harus ngerti kayak petani itu ngelakuinnya apa aja gitu kan, kegiatannya apa aja, penjualan dan pembelian atau enggak gitu. Terus di sini fungsi fisik, ada penyimpanan, ada pengangkutan, pengolahan, pabrikan, pengemasan. Nah, yang melakukan fungsi fisik di sini tuh siapa aja? Petani melakukan penyimpanan, seperti apa penyimpanannya? Melakukan pengangkutan, seperti apa pengangkutannya gitu. Tengkulak juga pedagang besar sampai ke konsumen kayak gitu ya teman-teman. Terus fungsi fasilitas yaitu standarisasi, keuangan, asuransi, dan promosi. Sama di tiap tingkatan nanti beda-beda. Mungkin kalau petani nih standarisasi karena petani ini kan punya standar. Dia kan yang menghasilkan produk ya sebagai produsen. Nah, dia untuk ngejual ke tengkulak dan lain-lain atau langsung ke konsumen dia punya grade-nya masing-masing yang bagus harganya. Berapa yang eh, apa apa standarnya di bawah itu harganya berapa gitu kan teman-teman. Jadi memang di tiap tingkatan itu beda-beda gitu melakukan kegiatan standarisasi kah, keuangan kah, asuransi kah, promosi kah, kayak gitu ya teman-teman.
Oke, lanjut. Di sini mengukur kinerja pasar. Nah, tadi panjangnya saluran pemasaran. Nah, tadi jadi sebenarnya lebih efisien tuh dari petani langsung ke konsumen gitu. Jadi harganya pun ya lebih murah kayak gitu. Kalau kita melewati tengkulak dulu, melewati pedagang besar dulu atau pedagang eceran dulu, ya makin lama makin mahal karena mereka mengambil keuntungan dari tiap pembelian kan. Kayak tengkulak, misalnya tengkulak beli ke petani itu 8.000. Pasti dia menjualnya nggak 8.000 dong, entah 10.000, 12.000. Intinya ada margin untuk tongkulak tersebut. Kayak gitu. Tingginya biaya pemasaran gitu tadi. Terus kegagalan pasar, jadi asimetri informasi. Jadi informasi harganya nggak tersebar dengan luas. Jadi petani itu kebanyakan kurang tahu informasi harga dari produk yang dia pasarkan. Udah deh teman-teman. Materinya kita lanjut ke sesi soal. Oke teman-teman, mari kita ke latihan soal pertemuan 5. Kita slideshow. Yang pertama, pengertian pemasaran menurut American Marketing Association adalah, nah ini tadi di PPT yang tadi aku jelasin juga ada ya teman-teman. Jadi di menurut American Marketing Association adalah suatu pelaksanaan aktivitas dunia usaha yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman untuk pengertian pemasaran menurut American Marketing Association. Jadi banyak pengertian tadi menurut para ahli. Sekali lagi kalau mau PPT-nya langsung DM aja Instagram @sigmacourse ya teman-teman. Lanjut. Tujuan akhir dari subsistem saluran pemasaran adalah, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Jadi kita harus menstabilkan sistem supaya lebih efisien dan keuntungan maksimal yang jangka panjang. Jadi kita tuh yang namanya usaha itu intinya kita harus mencari keuntungan yang maksimum dalam jangka waktu yang panjang dengan sistem yang stabil, teman-teman. Kalau kita cuma nyari kepuasan konsumen, ya bisa aja dari segi harga misalnya kita nggak untung ya kan. Nah, jadi di sini kita harus mencari keuntungan yang maksimum dengan keuntungan jangka panjang. Jadi jawabannya yang B. Oke, kemudian di sini berikut karakteristik produk pertanian kecuali. Nah, yang tadi kalau karakteristik produk pertanian itu ya kendalanya yang pertama bersifat musiman, kedua mudah rusak, mudah busuk ya teman-teman. Dan ketiga bulky itu tadi berat ya teman-teman, dia makan berat gitu. Jadi eh, kalau voluminous kan makan tempat. Nah, kalau bulky itu berat. Nah, jadi yang kecuali itu yang tahan lama. Karena produk agribisnis nggak tahan lama ya, teman-teman. Harus apa ya, harus cepat-cepat dipasarkan dan memang ada apa ya, penyimpanan khusus gitu ya, harus ada perawatan segala macam. Kemudian yang keempat, penyebab ketidakefisienan dalam pasar adalah terjadinya perubahan harga. Ya, nggak apa-apa, kita bisa, apa ya, bisa tahulah strateginya gitu, kita harus ngapain kalau lagi terjadi perubahan harga gitu kan. Jadi, eh, dimahalin kah gitu, atau ubah kuantitas misalnya kayak gitu, kita bisa siasatin itu. Nah, terus yang B, panjangnya saluran pemasaran. Nah, ini kendalanya jawabannya ya teman-teman. Terus kalau yang C, permintaan meningkat, ya bagus. Kalau permintaan yang meningkat, jadi kita ada income buat kita dong, tapi produksinya juga harus sesuai dengan permintaan. Terus terjadinya stock out atau kehabisan persediaannya itu bukan ketidakefisienan dalam pasar, itu kendala ya, kendala pemasaran kalau kita nggak mengetahui penawaran dan permintaan dari domestik maupun luar negeri. Jadi di sini jawabannya panjangnya saluran pemasaran. Itu tidak efisien gitu dalam pemasaran ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir. Strategi harga, strategi produk, tingkat kerjasama, iklan, riset, dan inovasi adalah pendekatan SCP bagian
Oke, ini SCP bagian dan jawabannya itu adalah perilaku pasar nih teman-teman. Dan di sini juga ada PPT-nya ya, ada penjelasannya SCP itu apa? Struktur, conduct, dan performance. Nah, kalau untuk yang strategi harga sampai inovasinya adalah bagian dari perilaku pasar. Oke teman-teman, udah selesai sudah pembahasan soal dan materinya. Kalau ada yang ditanya, langsung aja DM Instagram @sigmacourse. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.